Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya semua? Ya, semangat ya, meskipun kita masuk di jam terakhir, tapi kita harus tetap semangat. Karena apa? Karena pelajaran PPKN ini adalah pelajaran yang menambah wawasan kebangsaan kita, ilmu pengetahuan kita, supaya kita menjadi warga negara yang baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak ibu semua, semoga selalu sehat dan ceria, tetap semangat mengikuti pelajaran PPKN. Dan untuk lebih tambah menambah semangatnya kalian sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Doa dipimpin oleh Taki. Silakan. Teman-teman, kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang hadir? Semua ya? Ya. Ada yang tidak bawa buku catatan? Bawa. Buku paketnya? Bawa. Pulpennya? Bawa. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai belajar itu alat-alatnya kita dulu harus lengkap, bukunya harus lengkap, pulpennya, supaya nanti tidak ada lagi yang terganggu gara-gara lupa ya, atau tidak membawa catatan. Untuk lebih menambah semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang baik dan bertanggung jawab, maka kita sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu untuk menambah semangat ya, untuk membuat kita semakin termotivasi. Untuk pertemuan pertama ini, Ibu Guru meminta siswa-siswa semuanya, anak-anak Ibu, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang bisa pimpin lagu? Ya, Ridho ya. Silakan Ridho, pimpin lagu Ridho. Teman-teman, nanti menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Anak-anak Ibu semuanya, sebelum kita melangkah masuk di submateri D, maka coba lihat kembali materi sebelumnya. Materi sebelum submateri D. Ya, mengenai apa? Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Sekarang kita akan mempelajari bagian D, yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum itu kita mempelajari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Jadi setelah kita mempelajari bagian C pada minggu lalu, yaitu tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, maka sekarang kita akan belajar bagaimana kita mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana caranya kita mempertahankan, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kita. Pertemuan pertama untuk subbab D, yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik anak-anakku sekalian, perhatikan kembali slide berikut. Pertanyaan mendasar untuk anak-anak ibu semua, apakah Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu dapat dirubah? Bisa ya. Dengan cara apa dapat dirubahnya? Dengan perhatikan slide berikut. Undang-Undang tahun 1945 dapat dirubah oleh MPR. Selanjutnya Ibu Guru akan membagikan bahan ajar kepada anak-anakku sekalian.
Sekarang bagaimana contoh sikap melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 di sekarang anak-anak ibu perlu ketahui bahwa sekarang ini kita menerapkan model pembelajaran PJBL atau pembelajaran berbasis proyek. Jadi pada pembelajaran materi menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar ini, ibu guru akan memberitahukan kepada anak-anak ibu semuanya bahwa kita ini akan membuat yang namanya laporan pengamatan sebagai bentuk dari proyek pembelajaran, ya, laporan pengamatan. Terus selanjutnya anak-anak ibu setelah kalian melihat kembali materi kalian yang ada di bahan ajar yang ibu guru bagikan sebagaimana slide tadi, maka selanjutnya ibu guru akan membagi kalian menjadi 2 kelompok sebagai bagian dari pembelajaran ini. Silakan bentuk 2 kelompok sekarang. Setelah kalian mengamati video tersebut, anak-anak ibu, kalian akan membuat yang namanya laporan pengamatan. Jadi laporan pengamatan itu anak-anak ibu semua, kalian tuliskan semua yang kalian amati mengenai video tersebut, lalu kaitkan dengan materi kita sekarang. Materi kita sekarang yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Jadi untuk laporan pengamatannya itu berisi tentang pengamatannya kalian terhadap di video. Video yang ada di sini mengenai apa? Secara umum mengenai pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran apa, Jalil? Pelanggaran lalu lintas. Iya, pelanggaran lalu lintas. Jadi itu nanti yang akan kalian tuliskan pada laporan pengamatannya. Kemudian bahan-bahan yang harus kalian siapkan adalah pulpen dan kertas HVS. Untuk kertas HVS-nya nanti sebagai tempat atau kalian tuliskan laporannya secara berkelompok, ya. Jangan bebankan kepada satu orang saja, semuanya harus terlibat karena nanti ibu guru akan tanyakan satu persatu mengenai isi dari laporannya. Ibu guru akan membagikan kepada kalian LKPD. LKPD ini tadi berisi petunjuk untuk membuat laporan pengamatan itu tadi tentang poin-poin apa saja yang harus ada di dalam laporan tersebut, ya. Silakan diperhatikan LKPD-nya, nanti di proyeknya dikerjakan di rumah. Oke. Juga akan membagikan lembar refleksi. Lembar refleksi ini kalian bisa lihat untuk refleksi di halaman 42 pada bukunya. Halaman halaman 45. Jadi sekarang kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Presentasi atau monitor proyek untuk pertemuan kita minggu depannya. Jadi minggu depan tutup pelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Pagi anak-anak. Ya, jangan lupa untuk selalu semangat ya semuanya. Maka ibu guru akan memeriksa bukunya, pulpen, buku catatan, semua yang mengenai PPKN di bawah. Lengkap? Ya. Untuk lebih menambah motivasi kita, maka marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Saya persilakan kembali kepada anak ibu Rido untuk memimpin lagu. Silakan Rido. Minggu lalu apa yang kita pelajari? Mengenai apa? Mengenai Pelaksanaan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya. Materinya yaitu
melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masih tetap di subbab yang sama, di submateri yang sama, kita akan kembali melanjutkan kegiatan kita minggu lalu, yaitu mengenai laporan pengamatan. Ya, jadi masih tahu kan, kalian sudah lihat kan link di video yang ibu guru kirimkan? Ya. Jadi saya rasa anak-anak ibu semua sudah mau menyelesaikan atau masih belum selesai. Dikit lagi. Ya, dikit lagi ya. Baik. Selanjutnya untuk kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran, lihat pada lembar kerja peserta di lembar kerja. Bahan ajar yang ibu bagikan minggu lalu masih ada di bawah? Bapak angkat semuanya. Ada yang tidak bawa? Bawa semua. Mempertahankan ini Undang-Undang Dasar Negara. Kenapa? Kenapa kita harus mempertahankan? Karena dia merupakan konstitusi. Konstitusi itu adalah hukum dasar tertinggi, tidak ada lagi hukum di atasnya. Ya. Selanjutnya, anak-anak ibu sekalian, sudah dibawa bahan-bahan mengenai bahan-bahan untuk laporannya? Bawa. Dibawa kertasnya untuk laporannya? Ya. Bawa semua? Baik. Selanjutnya, ibu guru kembali akan membagikan LKPD seperti minggu lalu. Di LKPD-nya, coba lihat di LKPD-nya anak-anakku sekalian. Ya. Videonya minggu lalu sudah diamati dan diulang kembali ya. Sudah diamati kembali kan? Ya. Ya. Kalau begitu ibu guru putar ulang video. Tanggapi apa yang menjadi tanggapan Anda. Oke? Iya. Ya. Ibu guru persilakan kepada kelompok 1. Silakan. Maju semuanya. Ya. Baca. Yang boleh perhatikan mereka ya. Presentasi yang bagus untuk proyeknya, silakan dikumpul proyeknya. Proyeknya silakan dikumpul untuk kemudian ibu guru nilai nanti. Di situ ada lembar evaluasi, silakan kerjakan langsung di LKPD-nya masing-masing ya. Kita akan melaksanakan refleksi kembali seperti yang dilakukan minggu lalu. Kita merefleksi kegiatan-kegiatan apa saja atau materi-materi apa saja yang masih belum dimengerti. Kita akan simpulkan pelajaran kita hari ini bahwa presentasi untuk kedua kelompok hari ini adalah sangat bagus, sangat baik. Selanjutnya adalah melangkah ke bab 3 karena ini merupakan pokok materi yang terakhir untuk bab 2 ya. Dan oleh sebab itu sebagai penutup dari pertemuan kedua kita, maka saya persilakan kepada anak saya Ariel untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Silakan Ariel.